Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما سبق رحمكم الله. Allah tabarak wa ta'ala sangat menginginkan sebenarnya bahwa kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah, sehingga Allah menyediakan berbagai macam sebab agar kita ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah sudah menjadikan di antara bulan-bulan yang ada 12, satu bulan khusus yang disediakan oleh Allah, di mana pada bulan tersebut Allah membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Ini sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita masih akan melanjutkan kajian tentang sebab-sebab penggugur dosa. Kemarin kita sudah membicarakan terkait amalan yang pertama, yaitu taubat kepada Allah tabarak wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini Allah benar-benar membuka pintu taubat selebar-lebarnya, karena pada hakikatnya Allah sangat sayang kepada kaum muslimin. Dalam sebuah hadis riwayatul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang artinya adalah sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kami menjawab, "Tidak mungkin demi Allah." Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini menggambarkan betapa Allah sangat sayang kepada manusia sebenarnya. Tidak menginginkan sama sekali kemudaratan bagi manusia, tidak menginginkan manusia ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi Allah sudah menciptakan neraka dan sudah menetapkan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku sudah tetapkan bahwasanya sungguh akan aku penuhi
neraka jahanam dengan manusia, dengan jin dan manusia semuanya. Kenapa ada di antara manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam? Karena pada hakikatnya mereka tidak mau untuk dikasihani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal pintu-pintu kasih rahmat Allah sangatlah luas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu." Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Jika ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan jika ia berprasangka buruk, maka ia pun akan mendapatkannya. Jadi itu semuanya perlu kita fahami, sadari bahwa semuanya Allah itu tergantung kepada kita. Kita mau menganggap Allah sebagai atau mempunyai keyakinan, bukan menganggap, bahwasanya Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima Taubat, maka kita akan mendapatkannya. Kita bersungguh-sungguh. Bagaimana coba bayangkan kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, padahal kita tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi ampun. Kita mau meminta sesuatu kepada Allah, tapi kita tidak yakin bahwa Allah mampu untuk memberikan itu semuanya. Sudah barang tentu pernyataan kita sia-sia, atau doa kita sia-sia. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita minta kepada zat yang kita yakini, itu adalah sebuah perbuatan yang sia-sia menurut kami. Ya. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan kepada kita semuanya pintu-pintu taubat. Bahkan hanya dengan berbekal sedikit kebaikan pun Allah akan berusaha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, panjenengan mungkin sudah sering mendengar riwayat-riwayat orang-orang terdahulu terkait dengan taubat mereka. Pada kesempatan kali ini kita coba mengingat kisah tentang seorang yang pernah membunuh 99 orang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam teks Arabnya, saya bacakan panjang ini. Saya bacakan terjemahannya saja. Dahulu pada masa sebelum kalian ada seorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Ya, dahulu berarti zaman Ahlul Kitab. Ya, zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kok bisa tahu siapa yang cerita? Yang cerita siapa? Yang menceritakan malaikat Jibril. Ya, bukan ngarang-ngarang jere kakine itu. Okay. Kalau Rasulullah menceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu, itu semuanya adalah hak, itu semuanya adalah benar. Ya. Bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita penghantar tidur, akan tetapi ini benar-benar terjadi yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Banyak sekali dalam Al-Quran contoh tentang Ashabul Kahfi, contoh tentang orang yang dimatikan selama 100 tahun, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya bukan sebuah dongeng, akan tetapi sebuah kisah masa lalu
yang semestinya kita jadikan pelajaran. Kita lanjutkan terlebih dahulu hadisnya. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Jemaah rahimakumullah, walaupun dia seorang penjahat yang sangat kejam, pada hakikatnya masih ada sebersit hati nurani. Walaupun terkadang walaupun dia adalah seorang yang berperilaku kejahatan, akan tapi masih terbersit di hatinya kebaikan-kebaikan walaupun sedikit. Qadarullah, orang ini sebenarnya kepengen mencari jalan kebenaran, sudah bosan dengan dunia yang kelam, maka dia mencari orang alim di muka bumi, ditelusuri kemana saja. Namun dia ditunjuki kepada seorang rahib. Rahib itu kayak ustadz di kita, ya, daripada ulama-ulamanya orang Yahudi dan Nasrani. Lantas ia pun mendatanginya dan ia berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Itu pertanyaannya kepada rahib tersebut. Ya. Kalau panjenengan yang ditanya, kira-kira jawabannya apa? Diterima nambatan kira-kira. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima tobatnya. Ini seorang penjahat dijawab seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Mangkel patenis tersebut, ya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 orang, 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya kepada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim pun menjawab, ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini ke tempat yang jauh di sana, karena di sana ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Artinya ketika orang tersebut sampai kepada seorang alim, ya, kalau rahib pendeta mengatakan kalau sudah membunuh banyak orang tidak diterima, tetapi orang alim tersebut mengatakan bahwasanya masih bisa diterima taubatnya. Lalu menyuruh orang tersebut untuk hijrah ke negeri di mana terdapat orang-orang yang menyembah kepada Allah, dan jangan kembali ke tempat asalnya, karena kalau kembali ke tempat asalnya dia akan kembali ke lingkungan yang buruk, ya, kembali kepada habitat yang lama, sehingga walaupun ada rasa kepengen taubat, tapi karena batir-batirnya bergajag, ya, akhirnya menjadi terpengaruh. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita kepengen baik, kita harus mencari lingkungan yang baik, karena bagaimanapun lingkungan itu berpengaruh. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik, lama-kelamaan kita terpengaruh. Itu seperti itu. Kita lanjutkan apa yang terjadi. Laki-laki itu pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya, ya. Dia sudah punya keinginan untuk taubat kepada Allah. Akan tapi qadarullah, di tengah jalan ini maut menjemputnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ini masuk neraka atau masuk surga ini? Ya. Akhirnya kata Rasulullah, terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat
azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Ya, artinya jarak dari tempat asal sampai dia meninggal dan tempat dia meninggal sampai tempat tujuan, itu seperti itu. Ya. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat siapa? Azab atau rahmat? Rahmat, ya, karena lebih dekat ke tempat tujuannya. Itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Bahwasanya Allah itu luar biasa menerima taubat, bahkan memberikan kita kebaikan-kebaikan dengan sangat mudah. Kita tahu dalam hadis yang lain, ketika seseorang berniat melakukan kebaikan, baru niat sudah ditatat sebagai sebuah kebaikan. Itu baru niat berbuat baik, dia akan dicatat oleh Allah sudah melakukan satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dia dapatkan, sampai dengan 700 kali lipat, atau sampai dengan yang tidak terhingga. Berbeda kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan. Belum dihitung, ya. Kalau niat melakukan kejahatan belum dihitung. Lalu kalau dia sudah niat melakukan kejahatan, tapi dia ingat kepada Allah, menggagalkan niatnya, niat berbuat jahat, dia mendapatkan pahala. Ya. Kalau dia tidak melakukan kejahatan tersebut, dia tidak mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa kalau dia melakukan kejahatan tersebut. Itu pun hanya dibalas sesuai dengan kejahatannya. Berbeda dengan kebaikan. Seperti kisah ini. Orang yang sudah bergelimang dosa, dalam hatinya dia sudah niat mau bertobat, mengikuti petunjuk daripada ulama orang alim untuk menuju ke tempat di mana terdapat orang-orang salih, dan tinggal dalal qadarullah dia meninggal dunia. Itu sehingga terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang akan membawa? Ya kita tahu, ya kita ini masing-masing meninggal dunia. Yang menjemput berbeda-beda antara orang muslim, orang salih dan orang tolih. Ya, orang yang banyak berbuat kebaikan dengan yang banyak berbuat kezaliman itu berbeda. Malaikat sing teka beda-beda. Makanya ketika terjadi sakaratul maut pun berbeda antara orang yang dijemput oleh malaikat rahmat dan dijemput oleh malaikat azab. Ini kita harus sadar. Ya, digambarkan kalau di dalam hadis yang panjang, kalau yang ruh orang mukmin dijemput oleh malaikat yang berpakaian putih-putih, berbau harum dan sebagainya dan sebagainya. Sedangkan orang-orang kafir mereka dijemput oleh malaikat-malaikat dengan rupa yang buruk dan mayatnya berbau busuk yang luar biasa busuk. Ini seperti itu ya. Apalagi pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar membuka taubat selebar-lebarnya. Dari kisah ini
hanya dari ketetapan hati saja menyebabkan dia mendapat rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dengan rahmat tersebut dia belum pernah melakukan sebuah kebaikan? Ya, dia belum pernah melakukan sebuah kebaikan. Akan tapi dia tetap dijemput oleh malaikat rahmat. Artinya dia suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun mungkin harus mondok terlebih dahulu di neraka. Itu tergantung Allah Tabaraka wa Ta'ala seberapa ampunannya, seberapa derajat taubatnya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ya, dari urian singkat ini marilah kita semuanya berusaha mengikhlaskan benar-benar bahwa kita bertaubat dari dosa-dosa kita dengan taubat yang benar-benar tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga apa? Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah seluas-luasnya. Bagaimana kita, ya, ini orang-orang yang dosanya sudah sangat banyak saja, ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dikasihani, dirahmati sedemikian rupa. Ya, kalau kita lihat ya kita ya terkait dosa ya nggak sampai lah ya membunuh 100 orang. Kalau kita ya enggak lah ya, insya Allah ya dosanya ya paling-paling ya yang seperti itu, banyak tidak sampai derajatnya seperti itu. Insya Allah akan lebih lagi untuk dirahmati oleh Allah, asal kita istiqomah sampai mati. Itu dalam sebuah di Al-Quran, ya, Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang suka bertohat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul apa terusannya mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Ya, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ya, bertobat akhirnya ketika berbuat dosa, pernah berbuat dosa, dia segera mengakui dosanya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, sehingga dia akan kembali menjadi orang-orang yang suci. Jamaah rahimakumullah, itu saja lanjutan daripada sebab penggugur dosa, diantaranya tobat. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.